Halo pendengar sekalian, kembali lagi di acara Disanur, yaitu diskusi santai neurologi. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai host, Dr. Putu Yudinus Sarta Diputra, spesialis neurologi, dan saat ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Dr. Putri Eka Pratnyaning, spesialis neurologi, yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Bali Royal Hospital dan juga Rumah Sakit Bali Med Denpasar, dengan topik saat ini adalah gemetar. Selamat siang Dokter Putri. Selamat siang Tridi, apa kabar dok? Ya, syukur sehat di tengah pandemi seperti ini. Eh, Gimana sekarang kabarnya Dokter Putri? Ya baik, semoga kita sehat-sehat selalu ya. Iya, semoga pandemi cepat berakhir ya, Iya apalagi vaksin sudah benar, dimulai sekarang. Oke, kita mulai saja Dokter Putri ya. ya. Kan sering biasanya pasien datang ke kita dengan keluhan gemetar. Nah, Mm-mm. sebenarnya gemetar itu dari segi medis apa sih? Sedangkan apakah itu berbahaya atau tidak? Oke, ya gemetar itu kalau dari segi medis, bahasa medisnya itu adalah tremor. Nah, tremor itu adalah gerakan gemetar atau bergetar itu yang tidak dapat dikendalikan. Jadi kita tidak bermaksud untuk menggetarkan tangan, menggetarkan bagian tubuh, tapi dia bergetar sendiri dan tidak dapat kita kendalikan, tidak disengaja dan tidak dapat dikendalikan seperti itu. Hmm, Nah, tremor ini bisa terjadi di satu bagian tubuh ataupun bagian tubuh yang lain, bisa di beberapa bagian tubuh. Kalau ditanya soal bahaya atau tidak, tremor itu sendiri sebenarnya tidak berbahaya. hmm, Secara umum dia tidak berbahaya, tapi dia mungkin akan progresif. Artinya makin lama makin berat. Dan yang paling penting adalah bisa jadi dia mengganggu aktivitas dan fungsional kita sehari-hari seperti itu. Dan tremor itu bisa saja juga merupakan salah satu pertanda, salah satu gejala dari suatu penyakit saraf seperti itu. hmm. Biasanya nih Mm-mm. pasien itu kalau datang biasanya di bagian tubuh mana sih dok terjadi gemetar itu sehingga mereka harus awas apakah di seluruh tubuh gemetar, apakah mereka harus ke dokter spesialis neurologi atau ada di bagian-bagian tubuh tertentu yang membuat mereka harus datang secepatnya. Oke, jadi tremor itu yang tremor atau gemetar itu yang paling sering kita jumpai, jelas di tangan ya, itu yang paling mudah dilihat dan paling sering dijumpai. Tetapi tremor itu juga bisa kita lihat di kaki, kemudian yang lebih jarang itu bisa kita lihat tremor di kepala. Jadi kepala orang itu bergetar Hmm, seperti itu dan mungkin di suara, hmm, seringkali juga kita jumpai tremor di suara seperti hmm. itu. Jadi banyak juga ya dok ya bagian Ya. tubuhnya yang harus kita perhatikan juga. Lalu apa yang perlu diperhatikan jika seorang pasien itu mengalami gemetar? Oke, kalau ada seorang nih, dia gemetar, yang paling pertama yang harus diperhatikan jelas adalah sejak kapan. Hmm, Apakah itu baru-baru ini? Apakah sudah lama seperti itu berlangsungnya? Kemudian, di mana saja tempat gemetarnya seperti yang saya sebutkan tadi, apakah hanya di satu tempat, di satu bagian tubuh, atau di banyak bagian tubuh. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah faktor pencetusnya. Kapan sih tremor itu muncul? Apa sih yang mencetuskan tremor itu muncul? Apakah dia terus muncul tanpa bisa dihentikan atau dia hanya muncul di saat-saat tertentu seperti itu kurang lebih. Dan kemudian bisa dikendalikan atau tidak? hmm, Bisa berhenti sendiri atau tidak? Atau dia berhenti yaitu terus tidak berhenti sama sekali atau kadang-kadang saja munculnya. Dan yang paling penting adalah bagaimana sih bentuk tremornya. hmm, Maksudnya bentuk tremor, bentuk gemetar itu adalah apakah tremornya itu yang keras, kasar sampai semua orang bisa melihat atau hanya halus saja. Jadi hampir tidak terlihat. Bahkan
penderitanya sendiri pun harus memastikan apakah benar dia gemetar atau tidak. Ada yang seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan sebelum berdiskusi dengan dokter saraf. Seperti itu, supaya lebih mudah nantinya untuk mengidentifikasi apa sih gemetarnya ini gitu. Oke, berarti ya buat pendengar kita, kita sudah dengar tadi dari Dokter Putri Eka, kira-kira apa sih yang akan ditanyakan atau cari tahu nanti jika ada salah satu pendengar atau keluarga yang mengalami keluhan gemetar dan datang ke spesialis neurologi atau spesialis saraf. Oke, berarti penyakit apa saja sih sebenarnya yang bisa membuat seseorang itu datang ke spesialis neurologi yang dengan keluhan gemetar? Oke, jadi gemetar itu memang dia bisa salah satu pertanda dari suatu penyakit saraf, akan tetapi tidak semua gemetar itu adalah eee, gejala dari suatu penyakit saraf, seperti itu. Ada juga kondisi-kondisi tertentu yang bisa menyebabkan gemetar, tapi itu bukan merupakan suatu penyakit yang serius. Yang paling sering kita lihat itu sehari-hari, misalnya pada saat kita gugup. Pada saat kita gugup, ada beberapa orang yang pada saat dia gugup dia akan lebih mudah gemetar seperti itu. Tapi kebanyakan orang memang akan gugup ketika gemetar. Nah, kemudian ada juga kondisi-kondisi lain seperti stres itu bisa menyebabkan gemetar, kurang tidur itu juga bisa menyebabkan gemetar pada saat emosi seperti marah, takut seperti itu juga bisa. Kemudian mungkin juga pada saat gula darah kita rendah, itu biasanya pada orang-orang yang mengkonsumsi obat gula darah, seperti itu pada saat gula darah turun terlalu rendah bisa saja muncul gemetar. Atau bisa saja dia merupakan suatu penyakit pertanda dari penyakit gondok hipertiroidisme. Jadi kelenjar gondok yang terlalu aktif. Jadi hormon tiroidnya terlalu tinggi itu juga bisa menyebabkan suatu gejala gemetar seperti itu. Atau yang lain misalnya kekurangan vitamin B12 juga bisa menyebabkan gemetar. Nah, kalau untuk penyakit saraf sendiri, gemetar itu cukup khas ya pada beberapa penyakit. Paling sering itu yang sering kita dengar adalah penyakit Parkinson. Itu yang paling sering kita jumpai, akan tetapi ada juga penyakit saraf lain yang menyebabkan gejala berupa gemetar ini, misalnya stroke, tumor otak, pasca cedera otak, atau mungkin jarang ada di Indonesia tapi merupakan suatu penyakit multiple sclerosis. Jadi itu suatu penyakit yang sulit disembuhkan. Seperti itu, Dokter Yudi. Oke, ya berarti para pendengar sekalian sudah dengar juga ya bahwa nggak usah khawatir karena belum tentu itu adalah sebuah pasti suatu penyakit. Karena itu segera datang ke spesialis neurologi untuk memastikan apakah itu sebuah respon yang normal atau memang ada sesuatu yang perlu kita gali lagi untuk mencari tahu penyebab gemetarnya. Ya, ini menarik ya Dokter Putri ya, bahwa tadi disebut adalah penyakit Parkinson ya. Ini Iya. cukup banyak apa namanya terdengar di telinga masyarakat. Nah, apakah Dokter Putri bisa me- memberikan sekarang edukasi sebenarnya apa ya penyakit Parkinson itu kepada masyarakat dan pendengar kita? Oke. Penyakit Parkinson itu sebenarnya adalah suatu penyakit saraf, di mana penyakit saraf itu diakibatkan oleh kekurangan zat dopamin namanya dalam otak. Nah, pada penyakit Parkinson, sel-sel yang normalnya menghasilkan dopamin di otak itu mengalami kematian. Jadi dia berkurang jumlahnya sehingga otomatis jumlah zat dopamin di otak itu juga berkurang. Sehingga muncullah beberapa gejala-gejala Parkinson. Penyakit Parkinson ini sendiri memiliki gejala-gejala khas. Yang pertama yang paling gampang dijumpai itu adalah gemetar. Kemudian yang kedua juga kaku di badan. Jadi pasien itu akan merasa kaku. Ada beberapa yang merasakan sering sakit-sakit di tubuhnya, itu akibat dari kekakuan akibat penyakit Parkinson itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah kelambanan. Jadi
pasien Parkinson itu seringkali lebih lamban, mulai dari cara berjalannya, cara bicaranya, kemudian mengedipkan mata atau bahkan menelan ludah, sehingga seringkali ada air liur yang menetes seperti itu. Jadi makin lambat gitu pasiennya. Dan kemudian gejala yang paling akhir itu biasanya paling terakhir kita jumpai adalah tidak stabil. Jadi pasiennya mudah jatuh. Misalnya pada kondisi tertentu berjalan gitu yang mestinya tidak jatuh, dia akan lebih mudah jatuh. Seperti itu kurang lebih, Dokter Yudi. Oke, terima kasih Dokter Putri ya. Berarti biasanya kalau penyakit Parkinson ini selain gemetar ada gejala tambahannya lagi Iya, ya. Berarti benar. itu yang bisa kita sampaikan kepada pendengar. Nah, tadi dikatakan bahwa penyakit Parkinson itu biasanya sering pada orang tua. Nah, tapi apakah penyakit Parkinson ini pasti hanya pada usia tua saja? Nah, yang muda-muda nih ya, kayak kita nih ya, anggap masih muda lah ya, bisa nggak sih kena Parkinson atau pasti nggak bisa kena Parkinson? Oke. Jadi begini Dokter Yudi, kalau penyakit Parkinson itu dia akibat dari berkurangnya atau matinya sel-sel penghasil zat dopamin. Itu memang umumnya lebih sering pada orang tua. Jadi dia dikatakan mulai dari umur 40 tahun tapi terus meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Jadi biasanya puncaknya itu adalah di umur 60 tahun atau 80 tahun seperti itu. Tapi ada beberapa kasus memang yang menyebutkan bahwa ada penyakit Parkinson yang mulai di usia muda. Bahkan dari umur 40 tahun dan beberapa umur 30 tahun. Tapi itu sangat jarang. Apabila nih kita merasa kita memiliki sepertinya kok saya kayak Parkinson nih gitu, ada gemetar, kemudian kaku, lambat dan sebagainya, coba dicek ke dokter spesialis neurologi. Siapa tahu itu adalah suatu bagian dari penyakit yang lebih serius, penyakit saraf yang lebih serius. Artinya bisa jadi karena ada tumor di otak seperti itu yang mengakibatkan kematian dini dari si sel-sel penghasil dari dopamin itu. Seperti itu, Dokter Yudi. Oke, lengkap ya sudah penjelasannya ya. Nah, kalau misalnya nih kita muda nih atau adik-adik kita yang misalnya masih SMA atau SMP justru itu sudah sering gemeter dari muda. Apakah itu menandakan di suatu saat kemudian hari, bertahun-tahun kemudian mereka akan pasti terkena Parkinson, penyakit Parkinson, Dokter Putri? Oke, ya. Mungkin sering ya banyak yang bertanya-tanya seperti itu ya. Tapi sebenarnya itu belum tentu sih, Dokter Yudi ya. Seperti yang saya bilang tadi kan gemetar itu bisa karena seseorang karena emosinya atau karena mungkin stres, kurang tidur atau kekurangan vitamin tertentu seperti itu. Jadi dan tiap orang itu berbeda-beda ya, maksudnya kerentanannya terhadap gemetar itu. Jadi belum tentu kalau di saat mudanya itu mudah gemetar, kemudian di saat tuanya itu akan menjadi suatu penyakit Parkinson, itu belum tentu seperti itu. Oke, ya berarti belum tentu ya kalau misalnya yang dari SMP, SMA atau mereka sudah mulai gemetar itu pasti akan Parkinson, itu belum tentu. Sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter spesialis neurologi atau spesialis saraf. Iya, supaya lebih tenang sebaiknya diperiksakan saja supaya nggak was-was juga kan. Iya, benar. Nah, sekarang bagaimana sih memastikan nih apakah semua gemetar itu penyakit Parkinson atau bukan? Bagaimana cara kita membedakannya, gemetar yang kayak gimana sih yang harus kita awas, atau pendengar-pendengar yang dengerin ini sekarang harus mulai berpikir ini Parkinson atau bukan gitu. Oke. Ya, jadi kalau tadi kan sudah sempat saya jelaskan apa yang harus kita perhatikan pada saat kita mengalami gemetar. Jadi memang tremor atau gemetar pada Parkinson itu dia cukup khas, cukup berbeda dibanding dengan gemetar akibat hal yang lain. Yang pertama, gemetar karena Parkinson itu seringkali munculnya
bukan pada saat aktivitas, bukan pada saat kita melakukan sesuatu, tapi justru pada saat diam. Jadi diam-diam aja gitu terus gemetar. Hmm. Nah, kemudian bentuknya juga khas sekali kalau gemetar karena Parkinson. Kalau biasanya kita gemetar itu yang halus gitu nggak terlihat, kalau Parkinson itu dia lebih kasar. Bahkan ada gerakan seperti gimana ya? Jadi keempat jari ini dan satu jari ibu jari ini dia agak berlawanan arah Hmm. dia gemetarnya. Jadi Hmm. seperti orang menghitung uang itu. Kita Hmm. katakan itu namanya pill rolling tremor. Hmm. Jadi seperti menghitung uang. Itu cukup khas pada pasien-pasien dengan Parkinson. Jadi kalau memang ada siapa kakeknya, ayahnya, Hmm. ibunya atau siapa yang ada gerakan seperti itu, apalagi ditambah lagi dengan gejala-gejala yang lain yang tadi saya katakan lamban, kemudian kaku atau mudah jatuh, itu sebaiknya sih segera diperiksakan ke dokter saraf. Siapa tahu memang benar Parkinson. Jadi cepat kita berikan pengobatannya seperti itu. Iya, berarti ya sudah disampaikan tadi oleh Dokter Putri bahwa gemetar yang seperti apa sih yang merupakan gejala Parkinson. Jadinya sekarang kalau misalnya pendengar kita atau mungkin keluarganya, orang tuanya, kakeknya, omnya mungkin Mm-mm. dilihat itu memiliki gejala gemetar yang disampaikan tadi ya, halus saat diam, itu harus mulai awas. Jangan-jangan ini memang gejala Parkinson. Nah, kalau misalnya nih sudah datang nih mereka ke dokter spesialis neurologi ya, pasti akan mengira-ngira kira-kira apa sih obatnya? Bagaimana sih mekanisme obat untuk penyakit Parkinson itu ketika datang ke spesialis neurologi supaya pendengar kita ada bayangan nih Dokter Putri ya. Oke, ya. Ya, jadi karena penyakit Parkinson itu adalah karena kekurangan dopamin, ya otomatis obatnya adalah kita berikan dopamin. Pada usia yang muda, pada penyakit Parkinson yang lebih muda, biasanya itu obatnya belum dopamin murni seperti itu, tapi obat-obat untuk merangsang sel-sel otak itu untuk menghasilkan dopamin seperti itu. Tapi apabila pasien itu sudah usianya sudah tua, kemudian gejalanya sudah cukup berat, maka mau tidak mau harus kita berikan dopamin. Di mana dopamin ini pemberiannya juga bervariasi mulai dari 2 kali sehari bahkan bisa sampai 6 kali sehari. Itu eh, tergantung dari kondisi dan gejala pasien tersebut. Nah, kemudian mungkin ada beberapa obat lain itu yang perlu diberikan pada penyakit Parkinson. Salah satunya adalah obat antikolinergik. Jadi untuk mengimbangi penurunan dopamin di otak, jadi hormon yang lain itu kita tekan. Hormon itu namanya hormon kolinergik. Jadi itu kita tekan supaya terjadi keseimbangan antara dopamin dan kolinergik itu. Asetilkolin. Asetilkolin itu. Jadi terjadi keseimbangan sehingga gerakan dari pasien itu akan mulus kembali, tidak ada gemetar lagi, tidak ada kaku lagi, tidak ada lamban lagi seperti itu. Memang agak banyak sih obatnya, Dokter Yudi, Hmm. dan itu kemungkinan memang harus dikonsumsi seumur hidup ya, karena ya otak itu sudah tidak mampu lagi untuk menghasilkan zat dopamin. Jadi mau tidak mau tergantung obat seperti itu. Iya, ya berarti sudah disampaikan tadi oleh Dokter Putri bahwa untuk pengobatannya itu ada beberapa pilihan dan Mm-mm. kemungkinan besar akan diminum seumur hidup ya. Mm-mm. Ya, supaya pendengar kita bisa tahu nih kira-kira gimana sih nanti kalau datang ke spesialis neurologi. Oke, tadi kan di awal kita sudah sempat bicara tentang gemetar yang lain ya, tremor yang lain selain penyakit Parkinson yang disebabkan Mm-mm. oleh penyakit Parkinson. Nah, kira-kira pencegahannya tuh gimana sih dok untuk eh, gemetar yang bukan karena penyakit Parkinson dan pengobatannya tuh apakah kira-kira sama dengan gemetar yang disebabkan oleh penyakit Parkinson? Oke, iya. Nah kalau gemetar yang lain itu Dokter Yudi,
Terutama nih buat yang muda mungkin karena masih takut kan, kok saya sering gemetaran sih gitu. Jadi yang pertama itu bisa dicegah, lakukan pencegahan sendiri gitu dengan cara yang pertama, istirahat harus cukup. Karena kurang tidur itu bisa menyebabkan gemetar. Kemudian makan makanan bergizi karena kekurangan vitamin B terutama itu juga bisa menyebabkan gemetar. Kemudian hindari stres seperti itu. Bisa juga olahraga untuk memperkuat otot-otot tangan untuk mengurangi kejadian gemetar seperti itu. Nah, apabila setelah kita melakukan hal-hal tersebut ternyata masih juga gemetar, itu bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis saraf untuk kita tahu apakah itu merupakan suatu penyakit atau tidak. Kalau seandainya itu memang merupakan bagian dari suatu penyakit, harus kita cari tahu apakah dia karena hormon aktivitas gondoknya yang terlalu tinggi, hormon tiroidnya terlalu tinggi, dengan diatasinya kelenjar gondok tersebut pasti akan menghilangkan gemetarnya. Atau ada juga beberapa penyakit yang menyebabkan gemetar seperti itu, misalnya tremor esensial namanya, itu ada juga obatnya tertentu. Berbeda dengan penyakit Parkinson karena penyebabnya juga berbeda dan sebaiknya didiskusikan dulu dengan dokter saraf karena obat-obatan gemetar itu merupakan suatu kumpulan dari gangguan gerak. Itu obat-obatnya tidak bisa sembarangan dikonsumsi karena kalau salah itu bisa menyebabkan gejala gemetar yang lebih hebat lagi dan lebih susah ditangani. Seperti itu. Iya, berarti semua pendengar sudah tadi bisa mendengarkan sendiri ya apa yang disampaikan oleh Dr. Putreka, bahwa gimana sih cara pencegahan dan pengobatan untuk gemetar, baik yang untuk Parkinson ataupun yang bukan Parkinson, dan kita tidak bisa juga untuk menerapi diri kita sendiri karena bisa tidak sembuh atau justru dapat memperparah keluhannya itu sendiri. Oke, sudah banyak yang kita bahas pada sesi kali ini ya Dokter Putri ya. Kita Ya, sampaikan terima kasih dulu kepada Dokter Putri Eka. iya, sama-sama Triyudi. Ya, stay safe ya Dokter Putri Eka ya. Iya, terima kasih Triyudi, tetap sehat selalu. Ya, sekian untuk sesi kita kali ini di acara Disanur Diskusi Santai Neurologi yang dipersembahkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia Cabang Denpasar. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.